Halo guys, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin readingan pilih kartu dengan tema kapan dia akan bergerak ke kamu. Karena temanya kayak gini berarti energinya untuk hubungan tanpa status ya. Jadi bagi kalian yang udah ada kepo, tidak usah lanjut atau boleh kalau mau nyimak, oke? Oke, kapan dia akan bergerak ke kamu? Aku mau pakai oracle dan pakai ini ya. Kapan dia akan bergerak ke kamu? Wah, ampun, sorry. Ini ngajak ribut nih. Kartunya ngajak ribut, guys. Kapan dia akan bergerak ke kamu? Aku adain 3 aja ya, guys. Tiga pilihan kartu. Oke, dan seperti biasa aku ingetin, kalau ini sifatnya umum. Jadi kalau tidak cocok jangan dipaksain, dan kalau cocok bagus berarti untuk kamu. Semoga cocok ya, biar aku juga ikut senang kan gitu. Kapan dia akan bergerak ke kamu? Oke, ini file pertama. Dan ini file kedua. Dan seperti biasa yang paling kanan file ketiga. Oke. Kalau kamu butuh waktu lama bisa di pause videonya ya, oke? Oke, siapa yang pilih file pertama? Ya ampun. Ini energinya cukup rumit ya bagi kamu yang pilih file pertama. Aku ngelihat kamu ada yang udah diblokir sama dia, benar-benar udah nggak ada kontak. Di sini kamu menunggu dia, kamu menunggu kepastian dari dia. Meskipun kamu digantung, tapi kamu punya keyakinan bahwa dia akan datang kepada kamu. Oke, energinya di sini cukup rumit ya buat dia juga. Dia sebenarnya ingin maju, tetapi dia masih kebanyakan mikir. Selain itu juga dia ngerasa bukan kamu orang yang cocok buat dia. Di sini dia merasa nggak pantas buat kamu. Dia merasa mungkin intinya dia nggak bisa jadi yang terbaik. Dia juga nggak ada niat untuk serius, ya cuma iseng-iseng doang. Jadi saat kamu kenal dia itu hanya mungkin lagi bete atau lagi gabut atau lagi kesepian. Jadi dia gitu ke kamu. Dia intinya sekarang aku ngelihatnya dia udah ada sebagian yang hilang kontak ya, dia udah ngeblokir kamu. Dan juga ada sebagian yang gantung, bener-bener kamu di ghosting sama dia. Tiba-tiba dia ngilang gitu aja tanpa kamu tahu apa salah kamu. Di sini aku ngelihat dia memang memilih untuk tidak bergerak ke kamu, ya, karena dia merasa tidak ada keinginan untuk maju. Selain itu juga dia merasa dia emang belum bisa itu sama kamu. Dia juga di sini khawatir sebenarnya sama kamu. Dia merasa ada kayak penyesalan, kayak intinya dia khawatir dan bingung harus gimana. Jadi dia juga ngerasa serba salah. Tapi intinya untuk energi dia memang dia memutuskan untuk move on. Dia memutuskan untuk tidak
maju atau bergerak kepada kamu. Karena intinya dia emang yang tadi aku bilang di awal, dia pas deket kamu, intens sama kamu, itu cuman lagi iseng-iseng aja, itu cuman lagi kesepian, bete, dan lain sebagainya. Jadi secara tidak langsung kamu itu hanya pelampiasan dia, secara tidak langsung kamu itu hanya pelarian dia, karena dia di sini energinya tidak akan bergerak kepada kamu. Dia juga nanti kemungkinan besar akan nyari kamu lagi, tapi pas dia benar-benar butuh, pas dia benar-benar merasa tidak ada yang lebih baik dari kamu. Karena aku ngelihat dia memutuskan untuk move on dan belum memutuskan untuk bergerak ke kamu. Kalaupun bergerak, ini jalannya agak lambat, karena di sini dia merasa bahwa bukan kamu yang dia cari, bukan kamu tipe dia, dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa faktor yang membuat dia itu tidak bisa mengungkapkan atau maju bergerak ke kamu cepat, lambat. Selain itu juga aku ngelihat dia bakalan terus mengecewakan kamu, karena ketika di awal sudah mengecewakan, maka di selanjutnya pasti dia akan melakukan kesalahan yang sama. Dia akan terus-terusan on off sama kamu. Intinya yang tadi aku bilang di awal, dia hanya akan mencarimu saat dia membutuhkan, dan juga kemungkinan besar dia akan gantung terus sama kamu, tidak akan ada kepastian. Karena emang pada dasarnya dia itu belum mau berkomitmen, belum mau menjalin, ya. Jadi energinya begitu, kemungkinan besar dia akan sangat lambat bergeraknya dan akan terus on off. Selain itu, kamu juga akan dikecewakan terus-terusan sampai di sini kamu sendiri yang mengambil keputusan untuk move on dari dia gitu. Kamu nggak perlu nunggu dia untuk jujur dan lain sebagainya, nggak ada yang perlu kamu tunggu. Di sini kamu hanya perlu memutuskan apapun yang menurut kamu terbaik. Kalau kamu mau nunggu dia bertahun-tahun, 5 tahun kayak 10 tahun kayak, terserah. Tapi kalau dia masih begini-begini aja, buat apa gitu ya. Jadi putuskanlah atas kehidupan kamu. Jangan menunggu sesuatu yang tidak jelas. Jangan biarkan waktu dan air mata kamu terbuang sia-sia hanya untuk orang yang tidak jelas kayak gini. Untuk apa? Tuh. Oke, jadi gitu aja bagi kamu yang pilih file pertama. Semoga bisa dipahami dan dimengerti ya, oke? Oke, siapa yang pilih file kedua? Kapan dia akan bergerak ke kamu? Oh, dia lagi dilema. Dia sedang memikirkan mana yang terbaik. Aku ngelihat dia memang sedang mencoba menyelesaikan dengan orang di masa lalu, ya mungkin mantannya atau mungkin gebetan juga, tapi intinya untuk energi dia sedang berusaha maju ke kamu. Selain itu juga dia mencoba memahami kamu. Intinya dia ingin menikmati semua proses hubungan kamu sama dia. Mungkin PDKT-nya, mungkin mengenal kamu lebih dalam, babat bibit bebet dan babatnya gitu. Karena dia tidak sembarangan ya. Dia tidak sembarangan memilih seseorang yang benar-benar menurut dia itu yang bisa dia jadikan pendamping hidup, karena ini bukan hal sembarangan. Ya, aku ngelihat dia emang sedang tahap proses. Di sini proses melepaskan orang di masa lalu atau menyelesaikan orang-orang yang masih nyangkut, masih nggak jelas itu.
karena dia energinya masih dikejar sama banyak orang. Tapi dia di sini tetap menjadikan kamu orang satu-satunya yang menurut dia itu bikin dia nyaman. Tapi di sini tahap prosesnya agak lama. Jadi kamu harus sabar di sini ya. Kamu harus bersabar dan tetap Jadi kamu harus sabar dan tetap fokus dengan diri kamu. Kamu nggak perlu nunggu dia. Kamu juga nggak perlu posesif. Kamu juga nggak perlu cari perhatian atau bagaimana cara membuat dia itu tertarik dan lain sebagainya. Di sini kamu hanya perlu melakukan apa yang bisa kamu lakukan. Tidak perlu membuat dia itu harus begini, harus begitu. Nggak ada yang perlu kamu lakukan di sini. Karena nanti kalau dia udah selesai dengan orang-orang di masa lalu ini, dia nanti akan mengejar kamu. Jadi buatlah dia penasaran sama kamu. Maksudnya kamu jangan terlalu posesif. Dia nggak suka diposesifin. Kamu jangan terus-terusan kayak ngechat dia mulu atau cepat respon chatnya. Kamu santai aja gitu. Jadi coba kamu lebih jual mahal, buatlah dia penasaran. Karena kalau kamu membuat dia penasaran dan kamu bisa membuat dia itu tertarik, di sini aku ngelihat dia bakal cepat bergeraknya. Jadi tergantung seberapa usaha kamu membuat dia itu terus-terusan penasaran dan tertarik sama kamu. Karena dia ada banyak pilihan di sini. Dia ada beberapa orang yang mendekati dia sehingga ego dia masih besar. Bisa jadi intinya udah pacaran sama orang lain dan lain sebagainya. Ada banyak energi di sini. Ya, jadi dia akan bergeraknya agak lambat, tergantung bagaimana cara kamu menaklukkan dia. Jadi taklukkan dia dengan cara kreatif kamu, taklukkan dia dengan apa yang bisa kamu lakukan versi terbaik kamu. Dan kamu di sini disarankan untuk tidak mainstream ya, jangan kayak cewek-cewek atau cowok-cowok kebanyakan orang gitu. Jadilah ratu yang santai, ratu yang tidak ngemis-ngemis, ratu yang tidak, ini bagi cewek ya. Jadilah ratu. Kalau kamu cowok, jadilah raja, raja yang tidak perlu gitu melakukan trik-trik yang aneh-aneh seperti kebanyakan orang gitu. Santai aja menanggapi semuanya, karena dia juga akan bergerak ke kamu ketika dia merasa hanya kamu yang berbeda dari kebanyakan orang. Karena di sini dia banyak banget gebetan sehingga berjalannya agak lambat ke kamu karena banyak pilihan-pilihan ya. Orang kan gitu ya, orang kalau lagi laku pasti gitu kan. Ya kayak mumpung lagi laku kapan lagi kan gitu. Jadi gitu, prosesnya agak lambat. Dia akan bergeraknya ketika kamu membuat dia penasaran, ketika kamu bisa mengeluarkan sisi unik kamu, dan juga ketika kamu mampu menaklukkan dia, mampu merobohkan semua ego dia. Itu pada saat dia sudah merobohkan egonya, di sini dia yang akan bergerak ke kamu. Oke, jadi itu aja. Intinya dia akan bergeraknya agak lambat, jadi kamu harus sabar. Kalau kamu merasa ngapain lah sama orang kayak gini, ya udah cari yang lain itu. Kan kamu juga selalu punya pilihan, nggak cuma dia ya. Kita semua manusia selalu punya pilihan dengan kehidupan kita. Jadi jangan beranggapan hanya tuh orang yang punya pilihan. Kita juga kok punya pilihan gitu. Jadi kamu harus percaya diri. Jangan insecure gitu ya, oke? Itu aja bagi kamu yang pilih file kedua ya. Semoga dipahami. Intinya emang banyak banget faktor yang membuat dia itu sulit bergerak kamu. Makanya kamu harus bisa jadi yang terunik. Kamu harus cerdas melakukan trik-trik untuk menghadapi dia. Oke, itu aja ya bagi kamu yang pilih file 2, oke?
Oke, siapa yang pilih file 3? Kapan dia akan bergerak ke kamu? Oke, di sini dia sedang ada masalah keluarga, karir, dan keuangan. Sehingga dia lebih fokus kepada karir gitu. Selain itu juga dia, aku ngelihat udah kecewa banget sama kamu. Kalian hubungannya emang gantung banget sih di sini ya. Jadi dia sebenarnya dia punya perasaan yang kuat. Dia punya perasaan yang kuat ke kamu, tetapi dia udah terlanjur kecewa. Aku ngelihat juga ini ada Two of Cup, berarti dia udah ada orang lain di sini. Ada juga sebagian yang dijodohkan energinya, ya. Dia ada yang mendadak dijodohkan oleh orang tuanya atau dikenalkan oleh teman-temannya. Intinya ada orang baru yang mengajak dia menikah. Di sini ada pernikahan ya gambarannya. Sehingga kemungkinan besar dia tidak akan bergerak ke kamu. Selain itu juga dia udah kecewa. Intinya kalian emang hubungannya selama ini gantung banget, gak jelas. Bisa jadi cuman intens sebentar aja, habis itu pergi. Jadi ya gitu. Di sini ada ketidakjujuran, bisa jadi dari dia atau dari kamu. Intinya ada ketidakjujuran atau ada yang ditutup-tutupi, ya. Di sini ada yang ditutup-tutupi. Tapi untuk energi dia udah ada orang lain, karena dia sudah memutuskan untuk pergi dari kamu. Jadi sulit untuk bergerak ke kamunya karena udah terlanjur kecewa. Dan juga yang tadi aku bilang, ada sebagian yang dijodohkan atau kenal dengan orang baru atau dikenalkan sehingga dia udah menikah. Selain itu juga aku ngelihat kamu belum tahu kalau dia itu udah ada orang baru, atau mungkin kamu sama sekali nggak ngerti itu, karena tiba-tiba kalian ini menjauh begitu aja. Jadi tiba-tiba dia ngilang gitu aja atau ghosting gitu aja, atau bisa jadi dari pihak kamu yang ghosting. Intinya energinya bisa kebolak-balik gitu, karena ini banyak banget energi yang membuat aku tuh ngereadinginnya tuh kayak campur-campur banget gitu ya. Jadi intinya rumit. Kemungkinan besar dia tidak akan bergerak ke kamu lagi, karena di sini yang tadi aku bilang ada sebagian yang udah nikah, dan juga ada dari pihak dia yang blokir kamu. Meskipun dia punya perasaan yang kuat dan merasa hanya kamu orang yang membuat dia itu jatuh cinta gitu. Tapi yang tadi aku bilang, di sini ada banyak faktor yang membuat dia itu memilih untuk pergi dari kamu. Bisa jadi untuk memperbaiki keuangannya atau gimana ya, karena di sini ada masalah keuangan banget. Bisa jadi dia dijodohkan dengan orang kaya raya atau apalah di sini. Ada banyak banget masalah keuangan dia yang ribet. Udah gitu juga dia merasa putus asa kerja, tapi kayak gini-gini aja, gitu-gitu aja, nggak ada kemajuan. Ya, jadi dia tidak akan bergerak ke kamu karena udah ada orang lain. Dan dia juga udah kecewa ke kamu dengan hubungan kalian yang gak jelas ini gitu. Karena kalian sering on off. Selain itu juga gantung banget. Kamu belum menyatakan perasaan kamu ke dia, dia pun sama belum menyatakan gitu. Jadi di sini tidak akan ada pergerakan karena udah ada orang lain, dan dia juga memutuskan untuk pergi. Jadi itu aja untuk kamu yang pilih file 3. Mohon maaf untuk energinya emang kayak gitu ya. Semoga kamu tetap baik-baik aja, karena masih ada banyak orang lain yang jauh lebih baik daripada dia. Dan semoga kamu bisa healing, dan jangan kecewa dengan readingannya. Semoga kamu tetap tersenyum bahagia meskipun tanpa dia. Oke?